Manga One Piece Chapter 1100 diberi judul Terima Kasih Bonnie. Chapter kali ini masih melanjutkan kisah masa lalu Kuma yang berjuang dalam menyembuhkan penyakit Bonnie. Di mana chapter kali ini diawali dengan memperlihatkan kedatangan Kizaru di laboratorium Vegapunk yang baru, yang berada di suatu pulau dunia baru yang merupakan cikal bakal dari Pulau Egghead. Namun Kizaru tidak datang dengan sendiri, melainkan berserta rombongan pasukan angkatan laut yang lainnya, yang mana salah satunya adalah Ace Drake, yang saya rasa ia belum menjadi anggota dari SWORD. Dan rombongan Kizaru datang ke Pulau Egghead dikarenakan mendapat tugas dari yang di atas, yang dalam hal ini pemerintah dunia, yang mana pemerintah dunia tidak menyukai perjanjian Vegapunk dengan Kuma, yang notabene-nya adalah seorang bajak laut. Maka dari itu diutuslah Kizaru sebagai pengawasnya, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan pihak pemerintah dunia. Gorosei Satoon yang pada chapter sebelumnya tidak setuju dengan inti perjanjian Vegapunk dan Kuma, mencoba untuk mengintervensi perjanjian tersebut dengan memasukkan beberapa syarat khusus, di mana syarat pertamanya adalah Kuma harus setuju untuk menjadi Shichibukai, sebab salah satu anggota Shichibukai telah dikalahkan oleh seorang bajak laut Rocky yang bernama Ace. Sebenarnya setelah mengalahkan anggota Shichibukai, Ace mendapat tawaran dari pemerintah dunia untuk menggantikan posisi Shichibukai yang ia kalahkan. Hanya saja Ace dengan mentah-mentah menolaknya dengan alasan namanya tidak akan terkenal lagi jika ia bergabung menjadi Shichibukai. Karena tujuan Ace sebenarnya adalah membuat dunia mengakuinya. Oleh sebab itu ia mengincar Shirohige, yang merupakan sang pemilik gelar manusia terkuat di dunia. Jika ia berhasil mengalahkannya, maka secara otomatis namanya akan langsung terkenal di seluruh dunia, alias semua orang tahu siapa itu Ace. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya, siapa Shichibukai yang telah dikalahkan oleh Ace? Kalau masalah ini nanti saya akan kupas di akhir video ini. Oke, kembali kepada Kuma. Jika syarat pertamanya tadi Kuma harus menjadi Shichibukai, maka syarat keduanya adalah Kuma harus menjalani operasi untuk menjadi senjata manusia untuk angkatan laut. Dengan itu, Kuma bakal menjadi simbol ketakutan untuk para bajak laut setelah Kuma menjalani operasi tersebut. Adapun syarat yang ketiga, atau yang terakhir, Kuma harus setuju untuk melepaskan keinginan untuk bebas dan sifat kemanusiaan. Dengan kata lain, perasaan dan ingatannya harus dihilangkan sebagai antisipasi pencegahan supaya Kuma tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan pemerintah dunia. Mengingat Kuma dulunya adalah mantan anggota pasukan revolusi. Mendengar hal itu, Vegapunk tidak segan-segan untuk membentak Gorosei Satoon, karena menurutnya hal itu sama saja dengan membunuh seorang manusia. Dan menurut Vegapunk, jika melenyapkan semua sifat kemanusiaan yang ada di dalam cyborg, maka itu sama saja hanya menyisakan sebuah robot yang bisa diperintah dalam hal apapun, sesuai dengan kehendak si pemberi perintah. Gorosei Satoon yang mendengar amukan dari Vegapunk menjawab hal itu semua dengan mengatakan, "Jangan lupa posisimu adalah seorang ilmuwan militer, dan kau tidak punya hak untuk membantah. Kalau bahasa kasarnya, kau itu hanya bawahanku, maka wajib hukumnya kau mengikuti perintah bosmu ini." Kemudian Gorosei Satoon melanjutkan pembicaraannya, di mana Kuma harus menyetujui persyaratan ini jika ia ingin menyelamatkan anaknya. Dan walaupun tadi Vegapunk sudah diskakmat oleh Gorosei Satoon, Vegapunk masih tetap bersikeras atas pendiriannya bahwa ia tidak ingin melakukan operasi tersebut, karena itu sama saja dengan membunuh manusia. Kuma yang tidak punya pilihan lain memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Bahkan ia mengatakan, "Aku sangat bersyukur. Aku akan dengan senang hati menerima takdir apapun selama Bonnie bisa sembuh." Tapi bukan hanya 3 syarat itu saja yang harus diterima Kuma, melainkan juga hak asuh Bonnie akan diambil alih oleh pemerintah dunia sebagai jaminan dalam kurung Sandra. Itu pun setelah penyakit Bonnie sembuh, dan dia akan bebas setelah Kuma selesai menghapus kepribadiannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dunia agar Kuma tidak lari setelah Bonnie sembuh, karena pengobatan Bonnie memakan waktu 1 tahun lebih sampai dia benar-benar sembuh. Sedangkan Kuma sendiri butuh 2 tahun untuk menghapus seluruh kepribadiannya. Jika itu terjadi, maka Kuma tidak akan bisa lagi melihat Bonnie seperti apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Kuma yang mendengar hal itu mengajukan suatu permintaan, yang mana Bonnie tidak boleh tahu tentang penyakitnya, atau dia yang dijadikan Sandra.
Dan Kuma menginginkan setelah operasi Bonnie dikembalikan ke kerajaan Sorbet, lalu ditempatkan di gereja tua tempat di mana ia dibesarkan. Guru Sesatun yang mendengar permintaan Kuma tersebut langsung setuju, selama pemerintah dunia bisa mengawasinya. Setelah bernegosiasi dengan Guru Sesatun, Kuma mengatakan kepada Bonnie bahwa mereka berdua akan tinggal di sini selama 6 bulan lamanya. Sementara itu masih di tempat yang sama, Vegapunk disibukkan dengan ide-ide baru yang muncul di kepalanya, sehingga membuat ia memikirkan orang-orang yang akan membantunya dalam mengerjakan proyek yang lagi dikerjakannya. Hal inilah yang membuat Vegapunk menciptakan 5 satelitnya, supaya dapat meringankan tugasnya. Dan setelah menyetujui persyaratan dari pemerintah dunia, akhirnya dilakukanlah operasi. Tampaknya operasi keduanya berjalan dengan lancar. Dan Kuma pun terlihat menikmati waktunya bersama dengan Bonnie. Tidak terlihat raut kekhawatiran di wajahnya atas apa yang akan ia hadapi ke depannya. Bahkan Kuma dan lainnya menari-nari dengan riang gembira. Banyak yang mengatakan kedekatan Kizaru dan Kuma akan membuatnya mengkhianati angkatan laut. Kalusa sendiri tidak setuju dengan anggapan tersebut. Memang Kizaru masih memiliki hati nurani. Namun ia sendiri mengatakan pada chapter 1089, ia hanyalah budak korporat. Jadi mau tak mau, suka tak suka, ia harus tetap menjalankan perintah atasannya. Dan setelah 6 bulan lamanya, Kuma dan Bonnie akhirnya diizinkan Vegapunk untuk pulang ke negara Sorbet, yang dimana kedatangannya disambut oleh Ratu Koni dan para warga setempat. Setelah mengantar Bonnie pulang, Kuma berpamitan kepadanya. Bonnie tidak sadar bahwa hari-hari itu merupakan hari terakhirnya melihat ayahnya, sebelum nantinya ia kehilangan kesadarannya. Dan untuk mengawasi Bonnie, pemerintah dunia mengutus agensi Purple nomor 8 dengan menyamar sebagai seorang perawat sekaligus mata-mata bagi Kuma, agar tidak kembali lagi menemui Bonnie. Pasca meninggalkan negara Sorbet, namanya mulai dikenal sebagai salah seorang Shichibukai yang baru yang menggantikan Shichibukai yang lama. Dan seperti yang telah disinggung di awal video, yaitu yang berkenaan tentang siapa Shichibukai yang telah dikalahkan oleh Ace. Sejauh ini ada 2 hal yang membuat Shichibukai dapat dijebloskan di dalam penjara. Yang pertama, dikalahkan oleh musuh, seperti yang dialami oleh Crocodile dan Doflamingo, terkecuali Moria, karena pada saat itu hari eksekusi Ace tinggal menghitung hari. Jadi pemerintah dunia masih membutuhkan kekuatannya untuk menghadapi bajak laut Shirohige. Lagi pula kekalahan Moria tidak diketahui oleh publik. Yang kedua, menolak perintah. Maka dari itu Jinbe dipenjara di Impel Down karena menolak melawan bajak laut Shirohige. Jadi berdasarkan kasus yang pertama, besar kemungkinan Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace juga dijebloskan di dalam penjara Impel Down lantai 6. Dan bisa jadi salah satu kru Kurohige yang direkrut dari penjara tersebut itu adalah mantan Shichibukai. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang baru, siapakah mantan Shichibukai yang dimaksud? Seperti yang kita tahu, Shichibukai identik dengan tema hewan, baik itu namanya maupun desain karakternya. Dan dari 4 kru mantan napi penjara Impel Down, hanya Alvaro Pizarro yang memenuhi kriteria tersebut, di mana penampilannya seperti hanya binatang. Hal itu bisa dilihat dari matanya yang mirip kucing. Apalagi di akhir kalimatnya ia selalu mengatakan Nyan, yang berarti mengeong dalam bahasa Jepang. Namun bukan hanya itu saja. Para Shichibukai juga dikenal sebagai orang yang licik. Contohnya seperti hanya Crocodile dan Doflamingo, yang target kelicikannya menyasar sebuah negara. Begitupun juga dengan Alvaro Pizarro, yang pernah menjadi raja, sehingga ia dijuluki sebagai raja korupsi. Jadi berdasarkan hal itu, membuatku yakin bahwa Alvaro Pizarro adalah mantan Shichibukai yang pernah dikalahkan oleh Ace. Dan keyakinanku itu diperkuat dengan ucapan Jinbei, yang mana ia mengatakan, dia mantan raja. Ini menambah lagi jumlah raja yang sudah ada di daftar Shichibukai. Maka bukan sesuatu yang aneh jika dulunya Alvaro Pizarro adalah Shichibukai, sebab ia juga mantan raja, sama seperti Kuma. Dan di akhir chapter,
kita melihat Kuma berlayar menuju desa Fusa, tempat di mana Luffy dilahirkan dan dibesarkan. Entah apa tujuan Kuma ke desa tersebut, patut untuk dinantikan. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subbreaker. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.